Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Alfarezi dengan NIM 22349063. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi eh, ujian akhir semester mata kuliah pengantar informasi geospasial, saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep informasi geospasial. Apa sih itu konsep informasi geospasial? Sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa itu informasi geospasial. Nah, secara definisinya, informasi geospasial merupakan sebuah informasi atau sebuah data yang berhubungan terkait lokasi, posisi, serta komponen-komponen lainnya terhadap suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Nah, pada informasi geospasial ini di dalamnya terkait yaitu ada data spasial serta juga data atribut di dalamnya. Selanjutnya, apa sih komponen IG itu? Nah, komponen yang meliputi di dalam informasi geospasial itu ada 5. Yang pertama ada data spasial. Data spasial merupakan data yang merepresentasikan letak geografis atau seperti contohnya seperti citra, peta, dan lainnya. Selanjutnya itu ada data atribut atau data pelengkap terhadap komponen di dalam data spasial seperti nama daerahnya, nama wilayahnya, serta populasi di dalamnya dan hal-hal yang terkait dengan atribut pada data spasial. Selanjutnya itu ada teknologi pemetaan dan penginderaan jauh. Nah, teknologi pemetaan dan PJ ini yaitu merupakan sebuah alat yang digunakan dalam memetakan sebuah wilayah, seperti di dalamnya ada drone yang sebuah wahananya, atau fixed wing yang terbagi lagi berbagai macam dan keunggulan tersendiri. Nah, yang keempat ada sistem informasi geografis atau kita kenal dengan SIG. Nah, SIG ini merupakan sebuah sistem yang akan mengelola data-data yang telah ditemukan atau diambil oleh PJ ini. Nah, SIG ini merupakan sistem yang mengolah data tersebut melalui sebuah perangkat lunak biasa kita gunakan seperti ArcGIS, QGIS, NV, dan yang lainnya. Nah, dan terakhir yaitu ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting karena dalam menggunakan alat-alat pada PJ ini dan menjalankan perangkat lunak dalam SIG ini dalam pengelolaan data geografis itu sangat penting memiliki SDM yang sangat berkualitas, sehingga data yang dihasilkan juga berkualitas pula agar dapat mampu mengambil keputusan ke depannya. Selanjutnya yaitu ada penggunaan informasi geografis. Penggunaan informasi geospasial. Nah, informasi geospasial itu apa-apa saja sih, dalam hal apa saja digunakan? Nah, di sini informasi geospasial digunakan dalam pemetaan, seperti untuk membuat peta, untuk melakukan sebuah analisis spasial atau keruangan, dan melakukan sebuah perencanaan wilayah, pembangunan desa kota, juga berperan informasi geospasial ini dalam pemetaannya. Selanjutnya ada pengelolaan SDA. Nah, pengelolaan SDA ini digunakan untuk memonitor atau memantau sebuah perubahan penggunaan lahan misalnya, atau pengendalian terhadap penanggulangan bencana alam, atau pengelolaan hutan, perkebunan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada perencanaan dan pembangunan. Nah, ini merupakan sebuah analisis lokasi untuk pembangunan infrastruktur secara terpadu terhadap wilayah yang potensial untuk dilakukan pembangunan. Selanjutnya itu untuk keamanan dan pertahanan. Nah, informasi geospasial ini sangat membantu atau berperan penting dalam keamanan pertahanan
suatu wilayah atau suatu negara atau negara kedaulatan. Mengapa demikian? Karena keamanan ini informasi SIG ini membantu sekali dalam memperoleh letak-letak geografis sehingga lebih mampu melakukan sebuah mengatur strategi terbaru terhadap perencanaan sesuatu atau membuat suatu pertahanan. Dan analisis geografis ini juga berperan penting sekali terhadap keamanan negara yang berdaulat. Nah, itulah beberapa peran informasi geospasial. Lanjut. Nah, ada kapabilitas dari informasi geospasial itu sendiri. Nah, kapabilitasnya itu di sini ada pengumpulan data. Nah, informasi geospasial itu tentunya saja kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu agar bisa diolah untuk ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada analisis spasial. Analisis spasial ini merupakan sebuah analisis atau pemantauan pemahaman kembali, mendikte ulang terhadap spasial atau keruangan yang ada dalam data tersebut. Nah, selanjutnya ada visualisasi. Visualisasi itu merupakan penerapannya langsung atau apa yang kita gambarkan langsung kita terapkan. Nah, jadi tidak hanya data yang kita peroleh dan analisis, tetapi dari kedua hasil tersebut kita juga menerapkannya, bagaimana hasil selanjutnya, apakah data tersebut membantu atau tidak. Nah, selanjutnya ada integrasi data. Integrasi data ini merupakan suatu kesatuan antara data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis dan divisualisasikan. Nah, ketiga tahapan ini, kapabilitas dari informasi geospasial ini mampu terintegrasi satu sama lainnya. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup informasi geospasial dalam proses informasi geospasial serta sumber data spasial itu sendiri. Nah, pada proses informasi geospasial yaitu pertama tentunya saja ada pengumpulan data geospasial seperti halnya yang tadi. Selanjutnya setelah mendapatkan data, kita akan melakukan pemrosesan data spasial. Nah, setelah data diproses, kita melakukan analisis spasial terhadap data yang telah kita proses tadi. Dan terakhir tentunya saja memvisualisasikan atau menerapkan data tersebut. Nah, sumber data spasial, dari mana sih data spasial itu? Nah, data spasial bisa didapat melalui citra satelit dan penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini merupakan sebuah sistem dalam pengambilan suatu geografis menggunakan sebuah wahana tanpa harus turun ke lapangannya. Selanjutnya ada peta dan data referensi yang terpercaya yang telah diambil sebelumnya. Dan terakhir ada menggunakan data GPS dan sensor geografis. Nah, terus pemanfaatan informasi geospasial ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu pada informasi geospasial dasar sendiri, yaitu ada dalam pemetaan perkotaan dan pedesaan, dan bisa dilakukan dengan analisis populasi dan distribusi penduduk. Kan kita dapat mengetahui sendiri bahwa negara kita Indonesia ini pemerataan penduduknya masih sangat kacau, yaitu masih bertumpu pada daerah wilayah perkotaan itu sendiri. Jadi dengan informasi geospasial dasar ini sangat membantu di bidang ini. Informasi geospasial dapat melakukan sebuah analisis populasi dan mampu mendistribusikan penduduk dengan merata gitu kan. Selain itu juga ada untuk memantau perubahan penggunaan lahan, ya lahan yang terus kita gunakan ada dalam halnya sebagai untuk ladang, persawahan, atau pembangunan infrastruktur terbaru. Nah, itu lahan tersebut mampu kita pantau bagaimana perkembangannya dan mampu kita untuk mengambil keputusan untuk kedepannya apa yang harus dilakukan terhadap lahan tersebut. Selanjutnya itu ada dalam bidang transportasi dan logistik. Nah, informasi geospasial ini berperan dalam memantau dan mengelola sebuah armada di laut. Itu kan sangat besar dan sangat luas. Nah, jadi dengan
informasi geospasial ini mampu kita untuk memberikan kontribusi terhadap pemantauan armada ini. Nah, ada juga di dalamnya analisis lalu lintas dan perencanaan infrastruktur. Nah, lalu lintas kan sudah menjadi hal yang sangat sangat besar lah untuk Indonesia ini, apalagi terhadap kota-kota besar. Nah, dengan informasi geospasial ini kita dapat melakukan terus pemantauan terhadap lalu lintas yang ada di Indonesia ini, dan sehingga setelah didapati apa yang terjadi terhadap dalam jangka beberapa waktu, kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana kedepannya untuk memperbaiki misal saja permasalahannya itu kemacetan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu dalam lingkungan dan alam, dalam bencana alam ya. Nah, di sini masih dengan dalam pemantauan dan mitigasi bencana alam dan pemantauan perubahan iklim dan kualitas udara. Nah, informasi geospasial ini tidak jauh-jauh ya terhadap pemantauan iklim dan udara. Itu merupakan suatu objek yang akan dikaji dalam informasi geospasial ini. Selanjutnya ada pertanian dan pangan. Nah, dan terakhir ada pertanian dan pangan. Nah, di sini informasi geospasial ini akan berperan dalam melakukan sebuah manajemen pengelolaan penggunaan lahan bagi lahan pertanian serta perakiraan panen, membantu para petani menggunakan perakiraan cuaca yang telah didapati melalui informasi geospasial tersebut. Nah, itu tadi hasil presentasi dari saya. Jika dalam presentasi tadi ada beberapa kata yang salah ucapkan atau dalam penyampaiannya, sekiranya mohon dimaklumi. Semoga saja presentasi saya ini, materi yang saya paparkan ini dapat berguna bagi para penonton dan teman-teman lainnya. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.